Di pedok yang hiruk-pikuk seperti pasar malam berlampu neon, satu nama menyedot perhatian bak magnet raksasa, Marc Marquez. Bukan sekedar karena tumpukan trofi, melainkan karena cara ia membuat garasi yang panas seperti tungku berubah jadi ruang kerja yang teduh. Seorang teknisi Ducati, Marco Rigamonti, bahkan menyebut Marquez sebagai paket paling lengkap. Pembalap yang paham mengapa ia cepat, mampu menjelaskan apa yang harus diperbaiki, dan yang lebih mahal dari sekedar kecepatan, tetap manusiawi. Sulit untuk tidak jatuh cinta pada Marc, katanya. Kalimat yang seperti menyiram bensin ke api antusiasme penggemar. Sebuah hiperbola? Mungkin. Namun di baliknya ada rasa hormat yang tak bisa ditawar. Pujian itu bukan karangan bunga yang sekedar wangi. Ia adalah tiket masuk ke cara kerja Marquez. Rigamonti menyiratkan bahwa Marquez datang ke sesi analisis bukan hanya membawa data, tapi juga bahasa untuk menjahit data menjadi keputusan. Jarum dan benangnya sudah satu paket dalam kepala yang dingin. Ditambah gestur hangat yang membuat mekanik merasa dihargai, Marquez menghadirkan sinyal aman untuk berinovasi. Dalam hiperbola yang sengaja kita pelihara, ia bukan cuma menekan gas, tetapi juga menyetrum semangat tim hingga jarum motivasi menembus batas merah. Di pedok yang rawan ego, ini seperti menemukan mata air di padang pasir, langka, segar, dan membuat semua orang ingin kembali mengisi botol. Lalu kalender menuntun MotoGP ke Balaton Park Hungaria, lintasan baru yang rasanya seperti teka-teki silang, mudah dibaca, sulit dituntaskan. Marquez memotret treknya lugas, sulit menyalip jika ritme tidak dijaga, namun gampang menyentuh batas, sehingga adu rapat tinggal menunggu aba-aba bendera. Bukan sekedar opini, catatan waktunya ikut bernyanyi. Tercepat di FP1, 1:37,956, dan P2 pada sesi berikutnya hanya kalah tipis dari Pedro Acosta, 1:37,061. Angka-angka itu seperti pukulan drum yang memanggil penonton. Ayo mendekat, pertunjukan baru akan dimulai. Di lintasan yang masih perawan sejarah, setiap milidetik terasa setara segunung kenangan. Dari sudut pandang dramaturgi olahraga, inilah pertemuan dua arus. Pujian internal yang menguatkan fondasi dan ekspektasi eksternal yang menyalakan sorot lampu. Rigamonti menegaskan kualitas lengkap dan manusiawi. Sebuah setelan karakter yang membuat tim berjalan lebih berani, seperti orkestra yang tiba-tiba percaya diri memainkan nada tinggi tanpa takut pecah. Di sisi lain, Balaton menyiapkan panggung yang menuntut kesabaran surgawi. Satu sentuh rem berlebih bisa menguap jadi salju kesalahan. Hiperbola lagi-lagi sah dipakai di sini. Kesalahan sekecil biji pasir bisa berubah menjadi bukit yang menggulingkan strategi. Jika Marquez mampu menjaga ritme yang mengaji, sektor demi sektor, hari Minggu dapat berubah menjadi khotbah kemenangan. Pada akhirnya, pertanyaan yang menggantung setinggi langit-langit pit lane. Apakah magnet di garasi juga akan jadi magnet di podium? Balaton Park adalah peta baru. Marquez sudah mulai menandai jalurnya dari tikungan yang menuntut kesabaran hingga straight yang meminta keberanian. Pujian Rigamonti memberi bahan bakar oktan tinggi pada narasi, bahwa Marquez bukan hanya cepat, tetapi membuat orang di sekitarnya juga ikut berlari. Jika angka FP1 dan P2 adalah prolog, maka balapan nanti adalah bab yang ditulis dengan tinta keberanian. Penonton pun betah menunggu. Kita menyetel telinga pada bisik data, menahan nafas pada detik-detik kualifikasi, dan bersiap meledak, semeledak kembang paki, ketika bendera finish jatuh. Di persimpangan antara pujian dan prediksi, Marquez berdiri seperti mercusuar. Cahayanya tegak, memanggil kapal-kapal kemenangan untuk merapat. Apakah ia menutup malam sebagai konduktor yang menyatukan semua nada? Jawabannya tinggal satu tikungan lagi.